7 fakta tentang Israel dalam Alkitab. Saya membuat video ini untuk membantu setiap saudara sehingga lebih mudah untuk memahami apa yang ada dalam Alkitab, khususnya yang berhubungan dengan Israel sebagai tanah perjanjian. Sebelum kita membahasnya, mari dukung pelayanan video ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Fakta pertama, Henokh, Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub bukanlah orang Israel. Dalam Kejadian 35 ayat 10, Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel, dan keturunan Yakub kemudian disebut dengan keturunan Israel atau bangsa Israel. Ini artinya bahwa setiap orang yang lahir sebelum Yakub bukanlah orang Israel, dan itu termasuk dengan Henokh, Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan juga termasuk Adam dan Hawa. Fakta kedua, jumlah suku Israel sebetulnya bukanlah 12, tetapi 13. Nama suku Israel diambil dari nama ke-12 anak Yakub, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Gad, Asher, Naftali, Isyakhar, dan Zebulon, Yusuf, serta Benyamin. Setelah mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir dan menduduki tanah Kanaan, setiap suku diberikan tanah pusaka untuk ditempati secara turun-menurun. Namun, suku Lewi tidak mendapatkan tanah warisan karena mereka dikhususkan untuk menjadi imam yang tinggal menyebar di seluruh tanah pusaka Israel. Sedangkan Yusuf mendapatkan berkat ganda, maka warisan Yusuf dibagi menjadi 2 menurut nama anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi suku Israel itu 12 ditambah dengan suku Lewi menjadi 13 suku. Fakta ketiga, hampir tidak ada raja Israel yang memelihara kuda. Pada saat itu, yang namanya memelihara kuda atau seorang raja yang memiliki pasukan perang berkuda adalah hal yang sangat-sangat lumrah. Tetapi tahukah saudara bahwa hampir seluruh raja Israel tidak ada yang memelihara banyak kuda dan juga tidak memiliki pasukan perang berkuda? Mengapa demikian? Dalam Alkitab, kita tidak akan menemui raja Israel dan Yehuda yang memelihara kuda ataupun memiliki pasukan berkuda. Satu-satunya raja Israel yang memiliki banyak kuda adalah Salomo. Dan banyak orang yang berpendapat bahwa salah satu yang menjadi alasan kehancuran Salomo adalah memelihara kuda. Dalam Ulangan 17 ayat 16, di situ tertulis perintah Tuhan kepada raja-raja Israel untuk tidak memelihara kuda. Jadi artinya Tuhan melarang bangsa Israel atau raja-raja Israel memelihara banyak kuda karena yang pertama Tuhan tidak mau bangsa Israel kembali ke tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, karena pada saat itu negara atau daerah yang memproduksi banyak kuda adalah tanah Misraim atau tanah Mesir. Yang kedua, kuda itu digunakan dalam perang biasanya untuk menyerang musuh-musuh yang di luar area jangkauan. Dan Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel dan juga Raja Israel memiliki pasukan berkuda, karena ketika Israel berperang, yang Tuhan inginkan adalah mereka melakukan peperangan dalam hal yang bersifat defensif atau bertahan. Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel menyerang bangsa-bangsa lain yang di luar jangkauannya, karena yang Tuhan inginkan adalah agar Israel menjaga tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa tersebut. Fakta keempat, Israel sempat perang saudara selama beratus-ratus tahun dan memakan banyak sekali korban. Setelah matinya Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan pertama terdiri dari 10 suku, disebut sebagai Kerajaan Utara atau Kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Suku tersebut adalah Ruben, Simeon, Gad, Asher, Naftali, Isyakhar, dan Zebulon, Efraim, Manasye. Kerajaan kedua terdiri dari 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Selatan atau Kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Selama beratus-ratus tahun, kedua kerajaan ini sering terlibat peperangan dan memakan banyak sekali korban jiwa. Kisah tersebut saudara bisa membacanya dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh. Fakta kelima, tahukah saudara pada zaman Tuhan Yesus ada di dunia,
kerajaan Israel sudah punah. Ya, kerajaan Israel sudah punah ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Setelah pecahnya Israel, maka kerajaan utara dijajah oleh kerajaan dari daerah sekitar Irak, yaitu kerajaan Asyur. Penduduk kerajaan utara diangkut ke kerajaan Asyur dan tidak pernah kembali ke tanah perjanjian. Ke-10 suku tersebut biasa juga disebut dengan 10 suku yang hilang. Kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda juga mengalami kekalahan oleh pasukan Babilonia, sehingga mereka diangkut dan ditawan ke tanah Babilonia atau tanah Babel. Dan pada perjalanannya, kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia, sehingga semua aset milik kerajaan Babel termasuk tawanannya harus diserahkan kepada kerajaan Persia. Sehingga pada saat itu, bangsa Israel yang tadinya adalah tawanan kerajaan Babel diserahkan di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Itu sebabnya kalau saudara baca dalam kitab Daniel, saudara akan menemukan bahwa bangsa Israel di bagian pertama di bawah pimpinan Raja Babel, dan pada periode yang kedua di bawah pimpinan kerajaan Persia. Sekitar 50 tahun kemudian, bangsa Yehuda akhirnya kembali lagi ke tanah perjanjian. Bangsa yang pulang inilah yang kemudian menjadi bangsa yang menduduki tanah perjanjian di masa Tuhan Yesus atau di era kisah perjanjian baru. Jadi, yang kembali itu sebetulnya hanya ada 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Dan kedua suku ini seringkali disebut dengan bangsa yang diambil dari kata Yehuda, yaitu Yahudi. Fakta ke-6, pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel menggunakan 4 bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa pertama yaitu bahasa Aram. Beberapa bahasa Aram yang cukup akrab di telinga kita antara lain Talita Kum, Efata, Eli Eli lama sabachthani. Bahasa kedua yaitu bahasa Ibrani. Bahasa ini hanya digunakan untuk pembacaan kitab suci dan digunakan dalam ibadah bangsa Yahudi. Bahasa Aram dan bahasa Ibrani agak mirip-mirip. Alfabetnya juga mirip-mirip. Pembacaan huruf Ibrani dan Aram itu dimulai dari kanan ke kiri. Bahasa ketiga adalah bahasa Latin atau bahasa Romawi. Huruf Latin adalah huruf yang kita gunakan seperti saat ini, A, B, C sampai dengan huruf Z. Bahasa ini adalah bahasa yang lazim digunakan oleh bangsa Israel pada saat itu, khususnya dalam bidang politik atau pemerintahan. Karena pada saat itu bangsa Israel sedang di bawah penjajahan bangsa Romawi, yang mau tidak mau memaksa mereka untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Romawi atau bahasa Latin ketika harus berbicara dalam urusan politik. Bahasa yang keempat yaitu bahasa Yunani. Bahasa Yunani menjadi bahasa internasional pada saat itu. Tulisan Latin dan tulisan Yunani berbeda dengan tulisan Aram dan tulisan Ibrani. Karena tulisan Latin dan Yunani itu sama seperti yang kita gunakan saat ini, pembacaannya dari kiri ke kanan. Fakta ke-7, pembuangan Israel yang kedua. Sekitar 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bangsa Israel dikepung habis-habisan oleh pasukan Romawi. Kekalahan bangsa Israel ini mengakibatkan hancurnya bait suci dan juga pengosongan tanah Israel oleh pasukan Romawi, dan orang Israel terusir dari tanahnya. Sejak saat itu, tanah yang beribu-ribu tahun ditempati oleh Israel akhirnya dikuasai secara bergantian oleh banyak bangsa seperti Roma, Turki, Inggris, dan Palestina. Lalu sekitar tahun 1800, seluruh orang Israel yang ada di seluruh dunia yang tercerai-berai, mereka melakukan sebuah komunikasi dan berencana untuk kembali ke tanah perjanjian yang mereka miliki menurut kitab suci. Gerakan kembali ke tanah Sion ini disebut dengan gerakan Zionisme. Dan inilah yang menjadi akar konflik yang terjadi selama bertahun-tahun. Karena ketika bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, ternyata tanah tersebut sudah ada penduduknya, yaitu bangsa Palestina. Demikianlah 7 fakta tentang bangsa Israel dalam Alkitab. Semoga pembahasan ini bisa membantu saudara-saudara dalam memahami ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.